Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, setiap manusia akan dianugerahkan dua ginjal, bagian kiri dan juga kanan yang letaknya berada di belakang begitu ya. Nah, dua ginjal ini kan memiliki fungsi yang sama-sama kita tahu sebagai penyaring darah yang kemudian mengekresi menjadikan salah satu cairan yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Banyak loh pemirsa Bincang Sehati, masyarakat kita yang kemudian tidak aware terhadap kesehatan ginjal dengan gitu mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin nanti akan menyebabkan ginjal bekerja lebih keras lagi ataupun tadi tidak memberikan asupan yang juga bisa membantu kinerja ginjal lebih ringan. Nah, penasaran nih kita apa sih kemudian penyakit-penyakit atau gejala-gejala penyakit ginjal ini dan bagaimana cara penanganannya? Nah, kita akan membahasnya nih di Bincang Sehati kali ini. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita bagaimana mengenal penyakit ginjal dan juga penyelesaiannya atau penanganannya, saya akan masuk ke fun fact dulu seputar olahraga apa sih kemudian yang aman nih untuk Anda yang mengalami penyakit ginjal. Kita masuk ke fun fact yang pertama, pemirsa, bersepeda. Nah, tren bersepeda kan sekarang lagi ramai nih, bisa bersepeda secara bersama-sama atau berkelompok ataupun kita bersepeda sendiri-sendiri. Bersepeda juga nih memiliki manfaat untuk Anda mungkin yang memiliki permasalahan pada ginjal karena kemudian tidak semua otot dalam tubuh kita yang bekerja. Ada otot perut dan juga otot paha kemudian yang lebih maksimal saat kita bersepeda. Selain itu bersepeda juga kan kita sering lakukan di pagi hari. Nah, vitamin D-nya kemudian dari kita terkena sinar matahari inilah yang juga baik untuk tubuh kita. Kemudian kita masuk ke fun fact yang berikutnya, fitness. Ternyata fitness juga nih memiliki manfaat yang bagus untuk Anda yang kemudian memiliki gejala penyakit ginjal. Karena ketika kita fitness ataupun melakukan pergerakan otot olahraga gitu ya dengan alat-alat berat begitu ya. Nah, ini kan bisa difokuskan ke otot-otot tertentu, misalnya hanya otot dada saja ataupun otot tangan saja, kemudian yang tidak terlalu berbahaya untuk Anda yang memiliki gejala penyakit ginjal. Kita akan masuk ke fun fact berikutnya, skipping. Nah, masih ingat gak sih skipping? Skipping loncat dengan menggunakan tali seperti itu ya. Mungkin saat ini sudah cukup jarang yang menggunakan olahraga ini, tapi juga memiliki manfaat yang sehat juga untuk tubuh kita dan juga tadi ya baik untuk Anda kemudian yang memiliki gejala penyakit ginjal karena resikonya tidak terlalu besar. Fun fact berikutnya adalah aerobik. Nah, aerobik ini salah satu olahraga ringan yang bisa kita kerjakan setiap hari di rumah gitu. Baik misalnya dengan beramai-ramai secara kelompok ataupun tadi sendiri-sendiri dengan menggunakan atau menyaksikan video dan juga diiringi musik. Nah, gerakan aerobik juga kan cukup ringan begitu ya. Hanya repetitionnya aja nanti yang diatur sesuai dengan usia dan juga kekuatan kita masing-masing. Karena kemudian aerobik untuk lansia dan juga untuk Anda pemirsa Bincang Sehati yang masih muda pasti berbeda. Kita masuk ke fun fact berikutnya, yoga. Nah, sudah pasti kan kalau yoga ini kita mengatur pernafasan lebih ringan dan juga ketika kita lakukan secara maksimal, olah nafas, kemudian juga keringat kita juga bisa keluar begitu ya, dan juga membuat kita lebih tenang dan juga happy. Selain juga baik untuk ginjal kita, kemudian yoga juga baik nih untuk psikologis kita. Nah, menarik sekali nih fun fact tadi, kita akan bahas nanti bersama pakar. Benar nggak sih kemudian manfaat-manfaat dari olahraga tersebut terhadap kesehatan ginjal kita dan juga aman untuk mereka yang memiliki penyakit ginjal. Untuk Anda pemirsa yang tertarik nih dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di layanan interaktif kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan sedikit beberapa informasi begitu seputar olahraga yang baik untuk penyakit ginjal gitu. Apa saja olahraganya? Nah, satu persatu kita akan bahas ya nanti bersama pakar. Sudah bersama saya ini Dr. Taufan Fafian selaku spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Halo Dr. Taufan, apa kabar? Selamat pagi, Dok.
Selamat pagi, halo semuanya. Baik, Dr. Taufan, kita mau bahas nih tentang olahraga apa sih kemudian yang aman untuk masyarakat yang mengidap penyakit ginjal. Saya akan coba bacakan satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah bersepeda. Benar nggak sih dok kemudian bersepeda ini memiliki manfaat dan juga tidak berbahaya nih untuk mereka yang memiliki masalah gangguan pada ginjal? Oke, sebelum kita masuk ke jenis olahraganya, mungkin yang kita harus bicarakan bahwa penyakit ginjal atau gagal ginjal Ya. pada umumnya merupakan penyakit yang tidak berdiri sendiri, Mas Imam. Hmm. Jadi penyakit ginjal biasanya merupakan komplikasi akhir dari penyakit-penyakit metabolik sebelumnya yang ada, misalkan penyakit gula, penyakit darah tinggi, dan sebagainya. Ginjal sendiri mungkin tadi Mas Imam juga sudah Ya. menjelaskan sebagai pusat ekskresi akhir, pusat penyaringan akhir dari darah yang nanti akan dikeluarkan menjadi urin. Di saat sistemnya sudah bermasalah di ginjalnya, akhirnya banyak sisa-sisa metabolik yang terperangkap di darah dan tidak bisa keluar. Oke, yang pertama adalah yang pertama adalah masalah bersepeda sendiri. Oke, sepeda belakangan sudah menjadi tren terutama semasa COVID ini ya. Bersepeda sendiri sebenarnya cukup aman, tetapi patut disadari bahwa yang terpenting adalah menyadari resikonya. Hmm. So, jadi kalau ingin bersepeda, mulailah dari slow, go low. Jadi mulailah dari yang paling rendah, mulailah dari yang paling pelan. Jangan ikut-ikutan teman yang fit-fitnya, yang biasa bersepeda langsung jauh. Kita dengan penyakit harus mulai pelan-pelan. Lalu jangan lupa untuk tentunya bertanya kepada dokter, saya aman di heart rate berapa gitu. Lalu apabila diiringi oleh penyakit-penyakit lain tadi ya seperti saya bilang ada penyakit gula dan darah tinggi, coba diceritakan dulu ke Ya. dokternya mengkonsumsi obat apa agar timingnya pas pada saat ingin bersepeda. Jadi jangan lupa bawa minum yang cukup. Oke, jadi harus berkonsultasi dulu ya dengan kondisi badan kita dan tadi ketika sudah berkonsultasi, kemudian jaraknya, terus heart rate-nya juga harus terus dipantau, jangan over gitu ya, jangan mentang-mentang Betul. berkelompok mengikuti kemudian jarak yang biasa ditempuh oleh kelompok tersebut gitu ya, bisa sampai dengan 20, bahkan ada yang 70, ada yang 150 begitu ya. Nah, jangan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau untuk yang berpenyakit begitu, yang bawaan tadi begitu. Nah, kira-kira ada waktu-waktu khusus nggak sih kemudian yang mereka juga perlu perhatikan gitu? Misal hanya boleh di pagi hari atau justru sebaliknya boleh di sore hari? Oke, sebenarnya tidak ada waktu yang paling pas ya, Mas Imam. Tapi yang terpenting adalah sebelum memulainya, coba untuk kalau punya alat tes gula darah sendiri, boleh Hmm, cek hmm, gulanya. Kalau hmm, punya alat tensi, coba cek dulu tensinya. hmm. Ada syarat tertentu dari gula maupun tensi yang membolehkan seseorang untuk melakukan exercise atau Hmm. olahraga seperti itu. Lalu untuk bersepedanya sendiri, saya rasa 30 menit merupakan waktu yang Ya, cukup banyak ya ideal untuk ya. mereka yang ingin memulai untuk olahraga. Yes, Hmm. kalau bisa jangan lebih dari itu, kecuali Anda memang betul-betul sudah terbiasa dan terlatih. Hmm. Baik. Kalau pilihan sepedanya cukup berpengaruh nggak sih? Oke, pilihan sepeda sendiri berhubungan dengan fitting dan jenis dari olahraganya yang ingin Hmm. dilakukan. Hmm. Apabila ingin bersepeda di jalanan, tentunya road bike mungkin atau hybrid bike gitu ya, itu cocok. Tapi kalau ingin bersepeda di daerah yang tidak rata medannya ya Hmm. mountain bike mungkin agak lebih Ya. cocok. Jadi lebih ke jenis ininya, Jadi medannya. menyesuaikan dengan medan, tapi kemudian Iya. durasinya yang disarankan tadi yang sudah diberitahu oleh Dokter Taufan. Baik, kita akan masuk ke fakta atau fun fact berikutnya. Benar tidak dok kemudian olahraga fitness gitu ya, ini juga aman untuk mereka yang memiliki permasalahan penyakit ginjal, gagal ginjal ataupun pendukungnya begitu yang kemudian menyebabkan penyakit ginjal tersebut. Oke, problem dari penyakit ginjal sendiri adalah biasanya penurunan dari kualitas hidup karena Hmm. biasanya mereka Hmm. merasa bahwa akan sulit untuk beraktivitas macam-macam, tidak mampu lagi untuk yang dulunya mungkin rutin untuk nge-gym dan sebagainya, rutin main bola dan sebagainya, akhirnya takut untuk masuk ke olahraganya kembali. Exercise seperti fitness atau exercise seperti latihan beban mungkin ya definisinya sebenarnya cukup aman bagi mereka yang ingin melakukan bagi mereka yang sedang mengidap ginjal. Ya. Tapi ada beberapa syarat, misalkan beban yang diangkat tidak boleh terlalu berat. Biasanya
Kemampuannya adalah kalau Anda nyaman mengangkatnya sekitar 12 sampai 15 kali tanpa harus mengejan, itu adalah beban yang cocok bagi Anda. Yang kedua, dalam mengangkatnya tekniknya pun harus benar, jadi nggak boleh sambil mengejan. Biasanya kan kalau terlalu berat akhirnya kita mengejan tuh mengangkatnya, itu juga hati-hati, tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, hati-hati kalau dipasang AV fistula. Jadi biasanya kalau mereka yang cuci darah tuh ada sambungan di pembuluh darahnya, dibuat ulang untuk memudahkan untuk cuci darah. Itu hati-hati tuh, harus tanya dulu ke dokternya aman atau tidak bila lengan yang dipasangkan itu digunakan untuk mengangkat beban seperti itu. Oke. Kalau area ototnya sendiri, Dokter Taufan, yang aman tuh seperti apa sih untuk mereka? Apakah kemudian beberapa otot bagian perut tidak boleh maksud exercise angkat beban di otot tersebut gitu? Hanya boleh misalnya di bagian paha, kaki ke bawah, ataupun tadi bagian dada ke atas gitu. Oke, biasanya target kita dalam melatih beban adalah otot-otot besar, seperti otot paha, otot dada, otot punggung, otot paha belakang gitu ya. Tapi ada tadi beberapa caution, misalkan kalau memang cuci darah di daerah lengan, hati-hati kalau mau ingin ngangkat-ngangkat tuh. Yang kedua, kalau memang cuci darahnya via perut, ada kan peritoneal dialisis, itu juga hati-hati kalau ingin melakukan latihan daerah perut. Gitu. Selebihnya sih sebenarnya cukup aman untuk dilakukan. Baik, kita masuk ke fun fact berikutnya yang ketiga. Olahraga berikutnya adalah olahraga skipping. Nah, aman nggak sih sebetulnya olahraga skipping yang kita harus loncat begitu ya untuk mereka yang kemudian memiliki permasalahan pada ginjal? Oke, skipping sendiri pada umumnya cukup aman, tetapi skipping sendiri merupakan gerakan yang melompat terus-menerus ya, meloncat terus-menerus. Hati-hati kalau memang ada problem di lutut dan ankle, gitu, lutut, ankle dan sendi-sendi lainnya lah. Karena loncatan itu memberikan beban atau gaya yang sangat besar pada sendi-sendi kita. Nanti takutnya malah muncul problem baru pada lutut-lutut, pada sendi ankle misalkan dan sebagainya. Terutama kalau ada rekan-rekan yang dalam posisi kelebihan berat badan, bebannya nanti akan makin berkali-kali lipat. Gitu. Oke, baik. Jadi harus perhatikan tadi ya beberapa hal yang disebutkan oleh Dr. Taufan. Dan juga jarang sekali kemudian ya kita melakukan skipping. Rasanya saya terakhir melakukan skipping ini saat masih SMA ya. Baik, ya, dokter. Kecuali dulunya petinju kali ya. Oh iya, karena itu jadi salah satu exercise yang rutin untuk mereka. Kita masuk fun fact berikutnya, olahraga yang berikutnya adalah aerobik. Nah, seberapa aman kemudian aerobik untuk para masyarakat yang memiliki penyakit ginjal, dokter? Oke, definisi sendiri dari olahraga aerobik biasanya kita menyebutnya sebagai exercise yang sifatnya kardiorespirasi. Sebenarnya di dalamnya olahraga aerobik sendiri itu ada, termasuk tadi bersepeda juga jenis aerobik sebenarnya. Bersepeda, jogging, lari, jalan gitu ya, senam dan sebagainya merupakan jenis olahraga yang aerobik. Yang disadari adalah mereka ingin melakukan exercise seperti ini selalu dalam intensitas yang bisa dibilang ringan sampai sedang. Batasannya adalah kalau memang punya smartwatch atau smartband, pasang sekitar 60-70% dari heart rate maksimal sudah cukup saya rasa. Kalau tidak punya seperti itu, selama melakukan exercise, selama masih bisa berbicara dalam kalimat dan intonasi yang baik, itu saya rasa sudah cukup. Tapi apabila sudah mulai lebih dari itu, intonasinya sudah hilang, sudah ngos-ngosan, sudah ketinggian, sudah terlalu tinggi. Ya, intensitasnya coba turunkan. Jadi ada batasannya kemudian harus diperhatikan gitu ya. Baik. Yes. Yang terakhir yoga. Nah, ternyata yoga juga bisa ya dilakukan oleh para masyarakat yang memiliki gagal ginjal. Dan kemudian kalau yoga sendiri kan lebih ke pernafasan begitu. Apakah ada kemudian manfaatnya untuk menyehatkan ginjal kita nih untuk yang sekarang ginjalnya masih berfungsi dengan baik, dok? Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa para pengidap penyakit ginjal umumnya merasa tidak mampu lagi untuk melakukan aktivitas. Biasanya mereka akan ya sudahlah duduk nonton TV atau meminimalisir pergerakan. Akhirnya badannya menjadi kaku karena tidak banyak gerak. Yoga membantu untuk melatih fleksibilitas kita. Merupakan kumpulan dari olahraga yang sifatnya fleksibilitas, stretching, ada juga keseimbangannya, ada kekuatannya. Jadi saya rasa cukup baik untuk dilakukan. Tapi disadari bahwa yoga tidak semudah itu untuk dilakukan. Jadi harus konsultasi, harus ngobrol dengan coach yoganya, dengan pelatih yoganya bahwa saya pelan-pelan dulu mulainya, saya jangan dipaksa dulu, selalu aman, selalu pelan-pelan kembali dari situ. Oke.
ada beberapa gerakan kemudian yang eh, cukup dihindari terlebih dahulu gitu ya. Karena yoga bukan sebatas Ya, hanya menghirup nafas terus kemudian membuang nafas, ada beberapa gerakan lain gitu ya yang juga bermanfaat untuk keseimbangan dan juga peregangan otot kita. Dokter Taufan, terima kasih iya. informasinya, sangat menginformasi sekali nih. Semoga masyarakat di rumah yang menyaksikan, terutama yang memiliki masalah ginjal, jangan males untuk berolahraga karena banyak pilihan olahraga kemudian yang aman dan juga sehat untuk Anda. Tapi dengan syarat tadi harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter masing-masing. Dokter Taufan, terima kasih dok. Terima kasih. Baik, pemirsa Bincang Sehati, usai jeda kita akan bahas bagaimana kita mengenali penyakit ginjal ini dan bagaimana penanganannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan bahas nih bagaimana kemudian kita mengenal penyakit ginjal dan bagaimana kemudian menanganinya. Sudah bersama saya Dr. Lydia Tan selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Halo Dr. Lydia, selamat pagi. Apa kabar dok? Selamat pagi Pak Imam, pemirsa semua. Baik. Kabar baik. Alhamdulillah, dokter, kita akan bahas tentang bagaimana sih kemudian kita mengenali penyakit ginjal dan juga bagaimana penanganannya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, dok, sebetulnya fungsi ginjal tuh apa sih dalam tubuh kita dan juga kenapa kemudian kita memiliki sampai dengan 2 begitu ya organ tersebut dalam tubuh kita, dok? Ya, fungsi ginjal tuh banyak ya Bapak Ibu. Jadi satu, fungsi ginjal sendiri adalah untuk mengeluarkan racun ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum itu hasil metabolisme akhirnya bisa menjadi suatu racun yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga harus ada sistem di dalam organ kita yang harus membuangnya dari luar tubuh. Nah, itu adalah tugasnya si ginjal. Ya, ginjal diciptakan 2 karena memang fungsinya cukup banyak. Selain daripada membuang racun, ginjal juga untuk mengatur tekanan darah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, salah satu komplikasinya itu bisa merusak ginjal. Dan ginjal yang sudah rusak, akibatnya tekanan darah akan menjadi sulit terkontrol. Kemudian yang ketiga, ginjal juga akan mengeluarkan air yang berlebihan dari tubuh kita. Jadi kalau kita minum kebanyakan, itu ginjal akan keluarkan. Ya. Jadi nggak tenggelam di dalam. Tapi kalau kekurangan, ginjal juga akan kirim sinyal ke otak, kurang minum nih. Jadi kita akan minum, karena air itu juga berfungsi untuk membilas semua racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh untuk dibuang. Oke, baik. Jadi banyak sekali sebetulnya Dokter Lydia ya fungsi dari ginjal kita. Makanya kita memiliki 2 ginjal gitu ya. Mungkin kalau misalnya rusak satu, masih ada yang satu lagi begitu ya. Atau sekarang banyak juga donor ginjal gitu. Dokter Lydia, ini kan banyak penyakit pendukung begitu ya, atau penyakit yang kemudian mempengaruhi fungsi dari ginjal tadi gitu. Nah, penyakit apa saja sih kemudian atau kelainan apa saja yang kemudian menyebabkan ginjal ini harus bekerja ekstra gitu dan kemudian berbahaya nih untuk kesehatan ginjal kita, dokter? Ya, ada banyak hal ya Pak Imam dan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya penyakit, tetapi ada banyak hal yang bisa merusak ginjal kita. Nomor 1 itu seperti makanan minuman, makanan yang tinggi garam. Kedua, makanan-makanan yang tinggi gula. Ketiga, seperti rokok. Keempat, alkohol. Kelima, kebiasaan-kebiasaan seperti duduk terlalu lama, suka menahan kencing. Nah, terus juga kalau penyakit, banyak ya. Penyakit nomor 1 tuh yang paling sering menyebabkan ginjal bisa rusak, itu nomor 1-nya adalah diabetes atau penyakit kencing manis. Nah, yang kedua adalah penyakit darah tinggi. Baru nanti yang lain-lain seperti batu ginjal, asam urat, kolesterol yang tinggi.
Nah, seperti itu. Oke, jadi gaya hidup dan juga beberapa penyakit, terutama yang pertama diabetes dan juga darah tinggi. Aku mau bahas dari diabetes dulu. Kenapa kemudian diabetes nih berbahaya banget loh terhadap fungsi ginjal kita, Dok? Iya. Diabetes, kita tahu bahwa diabetes adalah penyakit kencing Ya, manis. ya. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang, yang sudah dikatakan bahwa ginjal kita mempunyai fungsi adalah salah satunya untuk membuang racun. Hmm. Berarti ada fungsi menyaring dari fungsi ginjal kita. Hmm. Nah, kalau konsumsi gula atau kadar gula di dalam tubuh kita terlalu tinggi, maka ginjal akan menyaring. Wah, ini gula nih harus Ya. cari. Sebagian boleh keluar, sebagian lagi harus masuk ke dalam tubuh karena memang tubuh kita juga perlu gula. Nah, kalau gulanya terlalu tinggi, maka ginjal akan lelah, akan capek untuk menyaring sebegitu banyaknya gula yang lewat di ginjal. Nah, itu lama-kelamaan bisa merusak ginjal itu sendiri. Oke, baik. Jadi akhirnya fungsinya juga bekerja lebih ekstra dan juga ketika kita porsir akan berbahaya kemudian. Nah, kalau darah tinggi sendiri apa kemudian bahayanya terhadap ginjal kita? Apakah kemudian sama gitu ya dengan penyempitan darah, pembuluh darah ataupun pengentalan darah, Dok? Iya. Jadi kalau darah tinggi, tensinya kan tinggi terus tuh Pak Imam ya. Nah, ginjal kita kan salah satu yang ngatur juga tekanan darah. Ada hormon-hormon yang dikeluarkan supaya tekanan darah di dalam badan itu terus normal. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, tentu ginjal mendapat tekanan yang tinggi juga dalam melaksanakan fungsinya. Nah, ini akan membebankan ginjal untuk bekerja di bawah tekanan darah yang lewat di dalam pembuluh darah ginjal dalam kecepatan yang tinggi. Lama-kelamaan rusak. Oke, baik. Nah, dua itu sebetulnya harus kita rawat dan kita jaga, mengontrol gulanya, terus kemudian juga kita harus kontrol terus tekanan darah kita begitu ya. Jangan sampai kemudian dibiarkan memiliki tekanan darah yang sangat tinggi begitu ya, karena ginjal juga akan semakin ekstra bekerjanya. Baik, Dok, kita kan mengenal nih namanya gagal ginjal dan juga penyakit batu ginjal. Apakah kedua ini sama gitu? Misalnya gagal ginjal tuh apa sih definisinya? Terus kemudian batu ginjal tuh apa sih definisinya, Dok? Batu ginjal sendiri ya ada batu di dalam ginjal. Nah, batu yang di dalam ginjal ini bisa ada di dalam ginjalnya atau ada di saluran ginjal. Yang mana kalau kita tahu ada batu di sana berarti air urin atau air seni yang harusnya keluar untuk mengeluarkan racun akan tertahan lebih lama di dalam tubuh. Bayangkan saja kalau racun ketahan lama di dalam tubuh. Nah, ya seperti di gambar tuh ya, kalau ada batu-batu ginjal tentu nggak akan bisa keluar dengan baik dan akhirnya air seni yang mengandung racun yang banyak itu tahan dalam tubuh dan lebih merusak bukan hanya ginjal tetapi merusak semua tubuh termasuk jantung, termasuk paru-paru dan sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini lama-kelamaan akan membuat penurunan fungsi ginjal yang menjadi nyata. Kita punya 5 stadium untuk penyakit ginjal. Dan kita tidak bisa menilainya memakai marker di lab itu kreatinin. Ya, karena kan sering ya ureum, kreatinin ya. Nah, itu benar marker yang bagus untuk ginjal, tetapi tidak bisa diaplikasikan ke semua pasien sama rata. Antara bayi, anak-anak, orang dewasa dan lansia itu berbeda. Sehingga kita memakai yang namanya laju filtrasi. Laju filtrasi ini yang kita nilai. Kalau di bawah, jadi kalau ada angkanya di bawah dari 30 atau di bawah dari 60 deh. Di bawah 60 itu udah mulai termasuk gangguan ginjal. Nah, kita bilangnya itu gangguan ginjal stadium 3. Nah, di bawah 30 yang tadi itu gangguan ginjal stadium 4. Lebih dari itu di bawah 15% itu sudah masuk di gangguan ginjal tahap akhir dan harus persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Oke, jadi ada indikator-indikator tadi yang menentukan kondisinya masuk dalam stadium berapa begitu ya, dan penanganan juga kemudian berbeda. Kalau di batu ginjal sendiri, dokter,
sebetulnya penanganannya seperti apa? Apakah kemudian harus dilakukan operasi untuk pengangkatan tadi batu-batu ginjal tersebut dikikis begitu ya? Atau kemudian bisa dengan beberapa treatment cairan, makanan atau obat-obatan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh? Iya. Nah, biasanya orang yang ada gangguan ginjal kalau batu ginjalnya masih kecil, kadang-kadang nggak kerasa tuh Pak. Hmm, Tahu-tahu hmm, gede, tahu-tahu fungsi ginjalnya udah menurun gitu ya. Jadi kita memang sebaiknya sering medical check up ya, terutama untuk fungsi ginjal. Setidaknya untuk medical check up itu setahun sekali ya, terutama fungsi ginjal yang harus diperiksa. Kita tidak bisa memakai patokan kencing, patokan air seni. Oh, air seninya masih banyak, hmm, kencingnya masih banyak, berarti ginjal saya baik-baik saja. Itu belum menjadi patokan. Kita hmm, tetap harus memeriksa dari dalam darah, kita periksa hmm, fungsi ginjal, kemudian dari USG. hmm, hmm, Biasanya pada USG akan terlihat ada batu atau tidak. Nah, kalau dicurigai ada batu, hmm, biasanya kita naik pemeriksaannya, kita mintakan CT scan. Kalau memang betul itu batu, ya sudah tidak bisa lagi memakai pengobatan, itu biasanya kita akan rujuk ke dokter spesialis urologi untuk dilakukan pengangkatan atau penembakan batu hmm. ginjal. Nah, kalau batunya masih kecil-kecil, masih berupa pasir, di mana fungsi ginjal juga belum menjadi masalah, itu biasanya kita tetap lakukan modifikasi gaya hidup. Salah Hmm. satunya adalah minum air putih yang cukup, jangan lagi minum air yang berwarna ya seperti kopi, Ya. teh. Kemudian juga jangan suka menahan kencing. Hmm, hmm, Udah waktunya, udah kerasa untuk buang air kecil, langsung buang air kecil. Kemudian olahraga juga diperlukan ya, olahraga sebaiknya disesuaikan seperti yang tadi Dokter Tovan juga udah bilang, 30 menit ya, kita ya. perlu 30 Hmm, menit setiap hari, tetapi juga jangan langsung diforsir. hmm. Oke. Nah, ada obat-obatan tertentu memang yang bisa, tetapi kita harus sesuaikan dulu dengan kondisi masing-masing pasien. Oke, baik. Nah, kita harus jeda dulu nih, Dokter Lydia. Nanti kita akan bicara bagaimana kita mengenali gejala-gejala umum yang biasa terjadi ketika kita mengalami masalah ginjal. Bisa nggak sih kemudian kita menyadarinya sejak dini, begitu ya, baru kemudian kita melakukan observasi lebih lanjut di laboratorium ataupun spesialis yang terkait. Kita harus jeda dulu ya, Dok ya. Jangan kemana-mana, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas bagaimana kita mengenali penyakit ginjal dan bagaimana treatment penanganannya bersama saya, Dr. Lydia Tan, selaku spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Dr. Lydia, ada tidak kemudian cara-cara sederhana nih untuk kita mengenali kalau kita mengalami permasalahan dalam ginjal kita sebelum nanti kemudian kita melakukan observasi dengan menggunakan USG atau beberapa alat yang lainnya, Dok? Ya. Jadi kalau seseorang yang sudah mengalami gangguan ginjal itu biasanya memiliki gejala-gejala. Tetapi gejala ini baru akan muncul apabila gangguan ginjal ini sudah mencapai stadium 3. Jadi kalau pada stadium pertama dan stadium kedua, kadang-kadang hampir tidak ada gejala atau yang kita sebut dengan asimptomatik. Nah, kalau gejala stadium 3 itu biasanya sering pusing, pandangan bisa kabur, bau nafasnya amoniak ya, nafas mulut juga, sering kehilangan nafsu makan, sering mual, sering muntah, sakit perut, perutnya begah, kembung, kencingnya berbusa, kulitnya menjadi lebih kering. Nah, seperti itu Pak Imam. Oke, untuk yang permasalahan seperti sering pusing, terus kemudian juga bau mulut dan perut kembung, ini frekuensinya sering terjadi dalam skala waktu tertentu atau seperti apa? Atau dalam rentang waktu yang cukup lama, kemudian baru bisa kita simpulkan? Ya, memang kalau di stadium 3 awal itu
belum kelihatan banget Hmm, gejala seperti ini, dan kadang-kadang bisa lost karena ya dipikirnya kan mah biasa, Iya, oh ini mah iya. pusing biasa lah karena kurang tidur gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau ada gejala apapun dari tubuh, berarti tubuh sudah memberikan sinyal sebenarnya ada sesuatu atau something wrong nih sama badan. Hmm, Nah, kita sebagai yang punya badan sebaiknya aware untuk hal ini, hmm, hmm, sehingga hmm, seharusnya kita langsung datang ke hmm, tempat fasilitas kesehatan terdekat hmm, untuk periksa lebih lanjut, hmm. ya Oke. kan? Periksa fisik, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang seperti yang tadi sudah kita bahas, Hmm, misalnya hmm. USG. Iya. Oke, kemudian jangan mengandalkan sebentar-sebentar paracetamol, sebentar-sebentar paracetamol gitu. Karena harus ada kemudian pemeriksaan lebih lanjut. Biasa yang seperti itu terjadi di rentang usia berapa sih, Dok? Apakah hanya untuk lansia atau justru sekarang nih pola hidup seperti ini banyak remaja dan anak-anak juga yang kemudian mengalami masalah pada ginjal? Ya, ternyata memang banyak ya yang kena gangguan ginjal nih, banyak Hmm, sekali. Eh, Mungkin karena memang awalnya asimptomatik atau tidak ada gejala. hmm, hmm, hmm. Nah, rentang usianya Pak Imam ternyata dari bayi. Dari bayi Oke. pun sudah ada yang mengalami gangguan ginjal. Sampai lansia ya, tentu memang lansia. Karena saya penyakit dalam ya saya nemuin lebih banyak pasien-pasien lansia Hmm, yang hmm, hmm, mengalami gangguan ginjal. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien muda, usia muda yang masih hmm, produktif, seperti umur 20-an tahun, hmm, 30-an tahun, itu juga banyak yang hmm, mengalami gangguan hmm, ginjal. hmm. Yang saya tangani sendiri, yang paling muda itu usianya 20-an tahun. Hmm, oke. Usia 20 tahun ini sudah harus cuci darah. Oke, dan ini semua dipengaruhi oleh gaya hidup ya? Kombinasi Pak Imam. Jadi bukan hanya murni gaya hidup, tetapi juga ada genetiknya, Hmm, ada penyakit keturunan juga ya. hmm, oke, jadi banyak multifaktor ya, kemudian yang menyebabkan eh, di usia muda bisa terpapar atau terkena permasalahan dari penyakit ginjal ini. Nah, sudah ada beberapa pen-DM nih di Instagram kami di @bincang sehati. Saya akan bantu bacakan untuk Dr. Lydia. Yang pertama dari Yosili, sudah hampir 6 tahun saya mengkonsumsi obat tiroid dan juga beberapa bulan ini saya mengkonsumsi obat asam lambung. Apakah kemudian jika kita sering mengkonsumsi obat-obatan juga bisa membuat ginjal menjadi lebih cepat rusak, dokter? Bisa langsung dijawab mungkin Dokter Lydia. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan juga sama pasien-pasien saya Hmm, nih Pak Imam hmm, nih. hmm, Dok, nanti saya minum banyak obat itu hmm, hmm, bikin ginjal rusak lah. Nah, ini banyak sekali yang bertanya seperti ini. Jadi kita luruskan ya, hmm, sebenarnya bukan obatnya yang hmm, bikin ginjal rusak. Memang sih ada obat-obatan tertentu yang memang penyaringannya itu di ginjal. hmm, Tetapi bukan obatnya yang bikin ginjal rusak, ya, tetapi malah lebih kepada penyakitnya yang bikin ginjal rusak. Seperti hmm, yang tadi hmm, kita sudah bahas, ya, nomor 1 itu diabetes, kedua itu hipertensi, dan ya, ketiga banyak hal lainnya. Nah, justru kalau tidak diminum obat-obatan seperti misalnya obat tiroidnya yang bisa mengganggu irama jantung. hmm, Tiroid kan kita hmm, tahu bahwa ya, kalau tidak dikontrol, irama jantung terganggu, tensi juga bisa ikut-ikutan naik. Dan hipertensi adalah salah satu yang bisa mengganggu fungsi ginjal juga. hmm, Artinya kalau hipertiroid atau penyakit itu tidak terkontrol, maka ginjal pada akhirnya juga bisa mengalami gangguan. Jadi hmm, bukan dari obatnya, tetapi penyakitnya yang bikin ginjal hmm, rusak. Ya, hmm. jadi jangan salah kaprah. Hmm, jangan salah kaprah karena kemudian penyakitnya yang bisa menyebabkan tadi ya permasalahan pada ginjal, dan dua teratas adalah tadi ya dok ya, diabetes dan juga darah tinggi. Tensi yang tinggi berbahaya untuk kinerja ginjal kita. Oke, baik. Sudah ada pemirsa dari TV penelpon kita yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Lydia. Saya akan sapa dulu ya Dokter Lydia. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Selamat pagi, Ibu Dokter. Iya. Saya masih berbaring rumah sakit. Oke. Namanya Ibu? Dari siapa, di mana Bu? Nama Kristina. Kristina. Ya, Oke. Baik, silakan Ibu Kristina mau bertanya langsung dengan Dokter Lydia. Silakan, apa yang mau ditanyakan? dokter, saya mau nanya, apa bedanya ginjal
kronis, dan akut. Baik, ginjal kronis dan akut. Hanya itu saja Ibu atau ada keluhan yang kemudian dirasakan oleh Ibu saat ini? Nah, karena saya bengkak-bengkak, saya sudah mengambil darah 3 kali. Katanya ori, kreatin, dan elektrolit tinggi. Oke, oke. Cukup jelas Dokter Lydia atau ada yang ingin ditanyakan dulu dari Dokter Lydia? Di saya sih terputus-putus di setelah bedanya ginjal akut dan kronis, Pak Imam. Oh gitu ya, oke baik. Oke, nanti boleh diulangi lagi Ibu Christina, apa Boleh. keluhan yang dirasakan saat ini? Saya rasakan ini, kaki saya bengkak, muka bengkak. Oke, bengkak-bengkak ya kakinya ya. Anda ada pun dilanjut untuk cuci darah kaki. Oke, Cuci darahnya 3 kali. Katanya Oke. cukup karena kreatin, oleum, oke. dan Penyakit Elektrolit. dasar Bu Christina apa ya? Ada diabetes atau hipertensi mungkin, Bu Kris? tidak ada. Kayaknya hipertensi saya. Oh hipertensi. Tadinya saya mau kemo. Baik, baik, Tadinya saya mau kemo. baik. Ya. Oke. Sepertinya kita putus dulu saja, Bu Christina, nanti akan coba dijawab oleh Dokter Lydia. Tadi sudah ada beberapa poin yang coba kita catat gitu ya. Kita langsung jawab aja ya Dokter Lydia. Tadi menanyakan beberapa perbedaan dan tadi Dokter Lydia juga Bu Christina menyampaikan bahwa ada bengkak-bengkak begitu ya, dan juga dia sudah cuci darah 3 kali. Iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau ginjal itu salah satunya lagi yang tadi saya lupa sebutkan adalah kalau sudah di stadium-stadium yang akhir-akhir itu bisa bikin badan bengkak. Nah, memang kaki adalah yang paling bawah dari organ tubuh sehingga biasanya bengkaknya ngumpulnya di kaki. Dan bengkak ngumpul di kaki ini bisa hilang tuh kalau tidur karena kan rata. Tapi kalau nanti kebanyakan jalan, kebanyakan duduk, kaki itu di bagian paling bawah, nah bengkaknya muncul lagi. Ada 3 hal setidaknya yang bikin kaki bisa bengkak. Nomor 1, penyakit jantung. Jantung yang sudah bengkak akibat dari darah tinggi itu juga bisa bikin kaki bengkak. Kedua adalah penyakit liver. Nah, yang ketiga ini adalah penyakit ginjal. Artinya ginjal sudah tidak bisa lagi mengeluarkan cairan dalam jumlah yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan cairannya tidak bisa dikeluarkan. Nah, karena ada penyakit dasar seperti hipertensi, hal ini memang bisa membuat bertahun-tahun penyakit hipertensi yang mungkin tidak terkontrol itu menyebabkan bukan saja ginjal yang rusak, tetapi juga jantung ataupun liver juga bisa rusak. Dan hal-hal ini bisa membuat kaki menjadi bengkak. Biasanya untuk tata laksana tentu kita akan tetap memberikan obat-obatan darah tinggi, apalagi obat-obatan darah tinggi ini memiliki keuntungan tersendiri untuk penyakit ginjal. Jadi ada obat-obatan darah tinggi tertentu yang bisa menutup kebocoran ginjal. Ginjal yang rusak pasti bocor, ya kan? Itulah mengapa kencingnya berbusa dan sebagainya. Nah, hal-hal tertentu, obat-obat tertentu itu bisa menutup kebocoran ginjal dan memperbaiki fungsi daripada ginjal. Itu dalam artian kalau fungsi ginjalnya masih dalam range yang belum memerlukan terapi pengganti ginjal. Tapi kalau sudah perlu terapi pengganti ginjal dengan fungsi di bawah 15%, nah kita udah harus switch ke terapi pengganti ginjal. Oke, baik. Ada juga tadi satu pertanyaan mungkin yang tertinggal, perbedaan antara kronis dan juga akut. Kemudian ada nggak sih perbedaan definisinya sendiri, Dok? Ya, gangguan ginjal yang bisa terjadi pada pasien itu bisa akut dan kronis. Ya, akut itu dalam keadaan tadinya baik-baik saja, misalnya bulan ini periksa nih ginjalnya baik-baik saja.
begitu 2 minggu kemudian periksa ginjal lagi, kok ginjalnya tiba-tiba rusak. Nah, ini biasanya ada hal-hal di dalam 2 minggu itu yang terjadi. Yang paling banyak yang bikin hal seperti ini adalah infeksi, Pak Imam. Ya, infeksi, dan infeksi ini bukan infeksi yang abal-abal gitu ya, infeksi yang cukup membuat tubuh menderita. Biasanya kita sebut dengan sepsis atau infeksi berat. Nah, ini yang paling sering bikin ginjal rusak. Tetapi kalau penyebab akutnya segera ditangani, maka ginjal akan bisa balik sempurna. Tetapi kalau penyebab akutnya dibiarkan berlarut-larut, nah takutnya ginjal ini malah menjadi kronis. Itu satu. Kedua, yang bisa bikin ginjal menjadi kronis juga adalah penyakit-penyakit kronis seperti tadi diabetes, hipertensi yang silent, yang kadang-kadang penderitanya sendiri tidak tahu bahwa ia menderita suatu penyakit hipertensi ataupun diabetes. Nah, baru diperiksa, loh kok ginjalnya turun, udah stadium 3 misalnya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya tidak memberikan gejala. Nah, kalau dalam 3 bulan diperiksa kembali, ginjalnya masih dalam keadaan yang sama, itu kita sebut dengan gangguan ginjal yang sudah kronis. Artinya memang sudah tidak bisa kembali ke titik awal. Oke, baik. Jadi sudah fungsinya sudah menurun begitu ya performanya. Baik Dokter Lydia, nanti kita akan buka lagi nih untuk penanya ingin bertanya langsung ke Dokter Lydia. Kita harus jeda dulu pemirsa. Untuk Anda yang masih ingin bertanya dengan Dokter Lydia, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_saat_tv. Saya harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kita akan buka nih penelpon yang sudah ingin bertanya langsung dengan Dokter Lydia. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ini Pak Ginting dari Medan, Pak. Baik, Pak Ginting, apa keluhan ataupun konsul yang ingin Anda tanyakan kepada Dokter Lydia seputar ginjal Pak? Selamat pagi Dokter Lydia. Selamat pagi Pak Ginting, Horas. Saya Horas. Saya mau tanya dokter, gimana lah macam mana itu air seni yang berbuih itu gimana dokter? Baik, berbuih ya. Iya. Oke. Ada mungkin obat-obatan tertentu yang dikonsumsi atau enggak? Ada. Saya kan makan obat jantung sama obat prostat. Oke. Pak Ginting umur berapa ya Pak? Udah 66 tahun dokter. 86 tahun? 66. 66. Oh, 66. Iya. Oke, baik. Cukup Dokter Lydia atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Kita coba jawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ginting, akan dijawab langsung nanti sama Dokter Lydia. Baik. Nah, gimana Dokter Lydia? Berbuih gitu ya. Apa kemudian komentarnya dari Dokter Lydia melihat keluhan tadi Pak Ginting? Iya. Pak Ginting, pasti nih ada sakit-sakit darah tinggi, ya mungkin gulanya juga ada, asam urat juga ada ya. Nah, yang seperti ini nih yang bikin ginjal bisa mengalami gangguan. Tadi seperti sudah dikatakan di awal bahwa kencing yang berbuih itu adalah salah satu dari gejala gangguan ginjal. Jadi baiknya obat-obatan yang sekarang Pak Ginting minum itu tetap dikonsumsi dulu, tetapi Bapak harus secepatnya balik nih ke dokternya Bapak yang di Medan untuk evaluasi lebih lanjut darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, dan fungsi ginjal Bapak. Termasuk yang tadi kencing berbuih itu ya, kita bisa periksa protein di dalam kencing. Karena yang bikin berbuih adalah biasanya si protein itu. Memang sih ada kencing-kencing yang berbuih tetapi itu dalam keadaan normal. Misalnya hari itu kita kebanyakan makan protein atau makan daging gitu ya. Hari itu kekurangan minum. Hari itu olahraganya berlebihan. Hari itu kita ada demam misalnya.
Nah, kondisi-kondisi ini bisa membuat kencing lebih berbuih. Tetapi bukan berarti ginjalnya terus serta-merta memang sudah menjadi gangguan ginjal yang kronis gitu. Nah, tapi kalau tadi Pak Ginting bilang ada minum obat-obatan tertentu yang rutin diminum, berarti mungkin ada penyakit kronis nih yang harus dievaluasi kembali apakah sudah terkontrol dengan obat-obatan yang harus dievaluasi kembali apakah sudah memadai untuk mengkontrol penyakit sehingga tidak membuat ginjal semakin rusak. Oke, baik. Jadi sebisa mungkin langsung evaluasi dan kontrol ke dokter untuk kita tahu berapa persen fungsi ginjal kita saat ini gitu ya. Semoga masih bisa pulih lagi, tidak menjadi kronis kemudian seperti yang dijelaskan oleh Dokter Lydia. Dokter Lydia, untuk asupan makanan, nutrisi-nutrisi apa sih kemudian yang bisa kita maksimalkan gitu ya untuk kita konsumsi agar gitu ya fungsi ginjal kita kemudian bisa sangat baik dan bisa terus baik. Ya, untuk asupan Dokter Lydia, kira-kira makanan apa sih, buah-buahan kah atau misalnya kacang-kacangan yang dia bagus untuk fungsi ginjal kita, Dok? Kalau fungsi ginjal sudah terganggu, biasanya tuh asam urat ikut-ikutan naik tuh, Pak Iman. Jadi memang dengan gangguan fungsi ginjal yang terjadi, kita sudah harus membatasi yang namanya protein tinggi. Nah, protein tinggi ini ada di seperti daging, ya, daging merah terutama, kemudian di kacang-kacangan, di jeroan. Nah, perbanyaklah justru makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Seandainya Bapak Ibu takut karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu tinggi kalium dan biasanya dengan gangguan ginjal kalium itu bisa terretensi atau tersimpan di dalam tubuh cukup tinggi kadarnya dan itu bisa membuat gangguan irama jantung, maka yang bisa kita modifikasi adalah kalau kita memakan sayur atau buah tetapi tidak mau mendapatkan kalium yang tinggi dari sayur dan buah, maka sayur dan buah itu kita rendam dulu di air. Kita potong kecil-kecil, ya kan, kita rendam di air cukup lama, baru kita proses gitu ya, kita masak atau kita seasoning ya. Nah, seasoning pun tidak boleh pakai bumbu yang macam-macam. Sudah harus tinggalkan itu segala macam. Jadi tadi ya, banyak makanan-makanan kemudian yang sehat dan cara pengolahannya juga harus benar ya. Baik, Dokter Lydia terima kasih sudah berbagi informasi kesehatan di Bincang Sehati, semoga bermanfaat. Baik. Akhir kata saya Muhammad Syahri mewakili seluruh obat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.